Jangan ciut, bisa nggak? Bunuh dia! Jose, ku dengar kamu juara tinju 10 kali. Berani bertarung denganku? Ciut begitu? Memangnya kamu pantas dijuluki sang juara 10 kali? Aku segera keluar penjara. Nggak ingin cari masalah. Pergi. Sok garang, bunuh dia! Kamu sudah capai puncak kemampuan. Ingat, dalam 3 tahun ini, jangan sembarangan menyerang. Guru, jangan pakai kekerasan untuk menindas orang lain. Dendam orang tuaku bagaimana? Saat waktunya tiba, semuanya akan terungkap. Bagaimana mungkin Jose berkelakuan baik? Dia dapat pengurangan hukuman, diizinkan keluar penjara. Lumayan juga, Jack. Aku juga mau coba. Lihat apa kamu? Pergi sana. Nggak lihat kami lagi tes kekuatan? Nanti, kalau kena pukul, jangan nangis. Aku. Kak Nina. Baiklah, cukup untuk hari ini. Semuanya pulang dulu. Kak Nina, kenapa hari ini biarkan semua pulang cepat? Ada masalah. Perlu kubicarakan. Jose, kamu rapikan tempat ini. Nggak tahu kekuatan tinjuku. Belakangan ini menurun. Selamat Anda, pecahkan rekor tertinggi. Jose, selesai cepat kemari. Tunggu sebentar. Terburu-buru, nggak tahu apa terjadi. Kak Doni, lihat. Itu 99999. Ini, bagaimana mungkin? Ayo. Kak Nina, mesin uji kekuatan. Duduk dulu. Kita bicara dulu. Jose, kamu juga duduk. Kalian sudah lama ikut denganku. Kalau ada masalah, aku juga nggak akan sembunyikan. Makan malam ini, makan malam perpisahan kita. Setelah ini, kita jalan masing-masing. Kak Nina, apa maksudnya? Kamu mau usir kami? Benar, Kak Nina. Apa klub tinju? Ada masalah keuangan? Nggak ada uang di rekening. Boleh ambil gaji dulu? Lupakan makan malam perpisahan ini. Makan dulu, nanti kita bicarakan. Gimana masih bisa makan? Kak Nina, cepat kasih tahu kami. Jangan buat kami cemas. Benar, Kak Nina. Kamu kasih tahu saja. Budi datang ke kota Lira. Kita target berikutnya. Budi yang keliling negeri, menantang klub-klub itu. Dia pernah bilang, akan tantang seluruh klub tinju di negeri ini. Dia berhasil tantang 99 klub. Tak terkalahkan. Betul. Menurut aturan kota Lira, kalau ada yang berhasil tantang klub, maka klub harus dibubarkan. Klub kita nggak mampu lawan dia. Jadi, Kak Nina, kita nggak takut padanya.
Aku nggak percaya Budi bisa kalahkan kita semua. Benar Kak Nina, nggak perlu takut padanya. Bagaimanapun juga, aku dan Kak Doni tulang punggung klub. Beragam kompetisi sudah kami ikuti. Kami juga dapat banyak medali. Nggak percaya kami nggak bisa kalahkan dia. Betul. Kak Nina, tenang saja. Meski korbankan nyawa, kami tak akan biarkan dia menang. Kamu senyum apa? Nggak dengar Kak Nina bilang, Budi datang menantang. Jose, gimana kamu bisa senyum? Kamu masih punya hati nurani. Jose, kamu punya hati nurani nggak? Aku cuma makan saja. Nggak masalah kan? Kita ditantang. Kamu masih sempat makan. Kenapa? Kamu memang berharap klub ini dibubarkan? Ya, Jose, kamu sudah lama di klub. Sekarang kita lagi hadapi kesulitan. Kamu nggak bantu, nggak cari solusi pun nggak apa-apa. Kenapa kamu? Malah benar-benar anggap ini makan perpisahan. Cukup kalian berdua. Kak Nina, kami Jose benar. Cuma makan saja. Apa masalahnya? Kamu nggak perlu hiraukan mereka. Setelah makan, kita berpisah dengan baik. Kalian sudah kerja keras selama ini. Saat pergi, aku akan kasih kalian uang pesangon. Nggak berguna. Kak Nina, aku menyusulnya dulu. Ada masalah? Panggil aku. Ayo. Setelah keluar, kalau kamu masih ingin belajar ilmu bela diri, pergilah ke klub tinju surya. Penanggung jawab mereka berhutang budi padaku. Nanti tunjukkan surat rekomendasi ini padanya. Dia pasti akan terima kamu. Kak Nina. Pertama, terima kasih atas semua bantuan Anda. Aku tahu. Makan dulu. Guru, selain bertinju, aku sepertinya nggak bisa apa-apa lagi. Siapa namamu? Mau masuk ke klub kakak nggak? Makan sudah termasuk. Kak Nina, sebenarnya aku bisa. Masih sempat makan? Kenapa? Makan perpisahan ya? Nina kan? Kak Budi, hari ini datang untuk tantang klub. Kalian mau terima? Atau langsung ngaku kalah? Bukankah aku sudah suruh kamu pergi? Kenapa belum pergi? Pergi? Hari ini nggak ada yang boleh pergi. Orang nggak berguna. Minggir. Jangan menambah masalah di sini. Berhenti omong kosong. Kalau mau bertarung, silakan. Kalian kira kami takut? Kalau begitu, ayo. Kebetulan aku buru-buru. Budi, orang sombong pasti ada balasannya. Klub kami nggak ada. Permusuhan denganmu. Kenapa kamu harus cari masalah? Cari masalah? Nggak. Aku dengar Nona Nina Kanti luar biasa. Aku mau duel denganmu. Tapi kalau kamu coba bujuk aku bisa anggap kamu mengaku kalah. Kamu cari mati? Diam. Kak Nina, bajingan ini terlalu... Aku bilang diam. Budi, meski klub kami nggak kuat, di bela diri Lira kami dikenal. Aliansi bela diri sudah ada aturan. Bela diri kota Lira adalah satu kesatuan. Kalau kamu begini, berarti bermusuhan dengan aliansi bela diri kota Lira. Aliansi bela diri kota Lira. Cuma orang nggak berguna. Sialan, siapa yang bilang nggak berguna? Tanto, pergi. Tunjukkan padanya. Siapa itu sekelompok orang nggak berguna? Bocah, naik ke sini dan terima hukuman mati. Jose, kamu mau apa? Nggak berguna. Beraninya tantang ayah, kayak tua kami. Nggak tahu diri.
Mati sendiri masih mending. Kami malah harus tanggung akibatnya. Trio. Mereka yang bunuh ayah. Mereka pelakunya. Ayo. Memangnya aku takut padamu? Doni, kembali. Kak Nina, nggak perlu takut sama mereka. Kak Doni begitu kuat. Kita nggak perlu takut. Betul, Kak Nina. Budi cuma doakan nama. Kak Doni sejak kecil berlatih tinju. Soal kecepatan, pria besar itu tak bisa tandingi Kak Doni. Kak Doni pasti menang. Mereka nggak semudah yang kalian bayangkan. Apa yang kamu tahu? Kamu cuma tukang bersih-bersih. Apa kamu pantas bicara di sini? Cukup. Kalau Doni nggak sanggup, kalian berdua segera tolong. Jangan sampai Doni celaka. Mengerti? Mengerti. Ayo. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah kerahkan seluruh tenaga. Doni, Kak Doni! Kamu doa. Berani lawan aku? 5 tulang rusuk patah, kakinya retak. Dia harus segera diubah. Biar aku yang tangani. Padahal cuma duel saja. Kenapa kamu sekeras itu? Itu karena dia memang lemah. Mana bisa salahkan aku? Kamu juga nggak berguna. Jangan cuma kamu dan aku. Kalau kamu mampu, buat aku seperti dia. Kalau tak mampu, tutup mulut bosku. bawa Doni turun. Obati. Aku nggak mau pergi. Aku masih bisa tahan. Bertarung saja banyak omong, seperti perempuan. Kalian serang aku bersama-sama, keterlaluan. Aku memang sengaja. Kamu bisa apa? Kamu cari mati. Kita serang bersama. Kita akan kalah lagi. Diam. Sendiri nggak berguna, malah patahkan semangat orang. Aku cuma jujur saja. Kamu sudah rasakan kehebatan Tanto. Menurutmu, mereka bisa jadi lawan Tanto? Mereka lebih baik darimu. Pencunda. Setidaknya mereka punya nyali untuk maju. Kamu berani nggak? Bagaimana kamu tahu? Cukup. Jose, kamu nggak berlatih bela diri. Nggak paham nyali mereka. Yeval dan Shaking hak lemah. Kalau mereka berdua maju bersama, belum tentu kalah. Lihat kan, kalau Jevan dan Zaki kerjasama, Tanto bukan lawan mereka. Nggak beres. Cepat lepaskan. Jevan, Zaki. Bajingan, aku akan lawan kamu. Lihat kamu. Nggak tahu menahan pukulan? Kamu pukul seperti apa ini? Bagaimana mereka bisa makan perpisahan lagi? Kak Nina, Tanto sejak kecil sangat kuat. Barusan dia nggak bisa menahan diri. Kamu nggak keberatan kan? Brengsek. Lihat, Kak Nina marah. Tapi perlu aku beri peringatan, aku datang untuk tantang klub. Bagaimana kalau kalian panggil yang lebih hebat? Atau aku anggap kalian ngaku kalah? Kak Nina, aku masih bisa bertarung. Biarkan aku. Mengharukan sekali. Aku hampir nangis. Begini saja, kamu layani aku. Selama 3 tahun. Aku akan kasih kamu kesempatan. Jangan mimpi. Dasar bajingan. Kalau berani, bunuh saja kami. Kalau enggak, kami pasti balas dendam. Betul. Kalau berani bunuh kami sekarang. Kami enggak akan mengaku kalah. Sekelompok pecundang. Walaupun aku kasih kalian 100 tahun, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Bu Nina, terakhir aku menyatakan sikapku. Jadi, pelayanku. Aku akan biarkan kalian hidup. Atau klub kalian dihapus dari kota Lura.
Jangan bicara omong kosong. Aku akan bertarung denganmu. Aku suka sikap nekat, meski tak mungkin. Ini, Tanto, kasih pelajaran ke Bu Nina. Mengerti? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jose, kamu mau apa? Cepat turun, bukan tempatmu bertingkah. Jose, lihat situasi sekarang. Masih mau buat keributan? Cepat turun! Kak Nina, walau aku cuma tukang bersih-bersih, aku juga anggota klub ini. Menghadapi masalah begini, kalau aku nggak jatuh, nggak akan ada giliranmu. Jose, kamu... Kak Nina, percaya padaku. Tapi kamu... Jose, kamu belum cukup buat malu? Kamu juga sadar cuma tukang bersih-bersih. Maju, Karimati. Cepat kembali. Harus benar-benar mempermalukan klub ini. Baru puas, Jose. Aku tahu niat baikmu, tapi sekarang bukan saatnya bertingkah. Kamu masih sempat turun sekarang. Satu pukulan saja. Tak sanggup tahan. Itu menyerahkan nyawa. Tenang saja Kak Nina, itu nggak akan terjadi. Biar aku yang hadapi dia. Biar aku yang hadapi dia. Bocah, kamu cuma tukang bersih-bersih. Beraninya tantang aku. Kamu sudah bosan hidup? Coba saja. Bagaimana kalau aku menang? Bagaimana kalau kamu sendiri mau kalahkan aku? Kamu sudah gila? Jose, aku tahu niatmu baik. Tapi kamu benar-benar bukan lawannya. Cepat turun, biar aku yang lawan dia. Kak Nina, aku bisa. Ku bilang, turun. Nina, Nona Nina, kami lagi tantang klub ini. Bisa nggak kamu kerjasama? Kalau mau main drama sedih, minggir saja. Betul. Kalau nggak punya kemampuan, jadi anak buah kakakku saja. Bukankah lebih bagus? Kamu bisa pertahankan klub dan juga bisa rasakan kehebatan Kak Budi. Beraninya hina Kak Nina. Kamu cari mati, Jose. Kamu nggak tahu terima kasih. Kak Nina baik padamu. Kamu nggak sadar? Kamu tahu nggak kalau begini? Kamu nggak bisa lindungi Kak Nina dan malah buat kita jadi bahan tertawaan. Kalian semua diam. Jose, jangan sok kuat. Sekarang masih ada jalan mundur. Nina, kesabaranku ada batasnya. Nggak berani bertarung, tutup klub ini. Kalau masih mau, berjuang sekuat tenaga. Jangan buang waktu. Kak Nina. Kak Nina. Tenanglah. Serahkan semuanya padaku. Silakan. Cepat sekali. Barusan dia masih sembunyikan kemampuannya. Habis sudah. Jose bakal mati. Bocah sialan, kamu bisanya cuma menghindar. Kalau berani, hadapi pukulanku. Ayo, Suran. Jose, cepat menyingkir. Kamu nggak sayang nyawa. Habis sudah, selesai sudah. Mungkin bocah itu kira kalau bisa hindari pukulan, bisa kalahkan Tanto. Ini. Apa? Bagaimana mungkin bocah itu punya kekuatan seperti ini? Kenapa Jose bisa sekuat ini? Tanto, petinju 200 kilo, tapi mudah dijatuhkan. Kekuatannya nggak di bawahku. Jangan-jangan tadi mesin ukur kekuatannya nggak rusak. Kak Doni, cepat lihat. Itu 999.999. Ini. Bagaimana mungkin? Ternyata dia yang pukul. Bocah, bisa jatuhkan Tanto, berarti kekuatanmu memang luar biasa. Tapi, aku belum pernah dengar namamu. Katakan, sebenarnya siapa kamu? Cuma orang biasa. Nggak penting dibahas. Orang biasa? Orang biasa mana mungkin bisa jatuhkan Tanto? Bocah, nggak ada yang ajari kamu. Merendah itu sama saja pamer. Aku ini cuma belajar sedikit dasar-dasar bela diri dari Kak Nina. Kalau menurut kalian, itu sudah termasuk pamer,
maka standar pamer kalian terlalu rendah. Kamu Ternyata diajari Kak Nina. Pantas saja. Anak ini beruntung sekali. Aku yang ngajar, tapi aku nggak pernah ajari dia. orangmu kalah. Bukankah itu berarti kalian gagal menantang? Benar, kalian gagal menantang. Bawa orang-orangmu pergi. Kupikir kalian hebat sekali. Ternyata begini saja, benar-benar gak menarik. Sampai dipukul seperti itu oleh tukang bersih-bersih. Kemampuan seperti itu masih berani menantang. Nggak tahu pikiran kalian. Kalian? Baiklah. Bocah. Aku akan ingat kamu. Ayo, Berch. Pergi. Kalian seenaknya menantang, seenaknya pergi. Menurutmu, itu pantas? Atau kamu mengaku kalah? Apa kamu bilang? Jose, sebaiknya kamu hentikan saja. Tutup mulutmu. Kalau kalah, harusnya mengaku. Kalau enggak, lanjut bertarung. Jose, diam kamu. Nina, aku sudah mau pergi, tapi dia malah paksa bertarung. Ikuti saja aturannya. Setelah aku buat dia cacat, kamu berikutnya. Jose, kamu terlalu besar kepala. Cuma menang sekali, beruntung. Kamu kira tak dikalahkan? Tanso memang hebat. Tapi dia cuma salah satu dari 7 murid utama Budi. Orang-orang klub tinju ini. Kalau digabung pun, Gak bisa lawan Tanto. Apalagi Budi, Kak Nina. Cepat katakan sesuatu. Klub tinju kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Hari ini, meski tumbang, kami tak akan mundur. Jose, seberapa besar peluangmu? Kak Nina, 10%? 10%? Nggak bisa. Aku yang lawan Budi. Nggak bisa biarkan kamu mati sia-sia. Kak Nina, aku pasti menang. Apa kamu bilang? bocah. Dari mana percaya dirimu? Jose, kamu tahu nggak? Kamu omong kosong apa? Tiap Budi. Ahli kalahkan 99 klub. Kamu kumas sempah. Belajar jurus dari Kak Nina. Apa hakmu sombong begitu? Doni, tutup mulutmu. Kak Nina, kenapa kamu juga ikut-ikut dengannya? Nggak bisa lihat. Bocah ini cuma mau mempermalukan klub kita. Betul Kak Nina? Kenapa kamu juga ikut-ikutan teman? Cukup sampai di sini. Kalau mau hentikan sekarang, sudah terlambat. Guruku, ahli Muay Thai, bocah. Kamu siap-siap mati. Begitukah? Kenapa aku nggak percaya? Gurumu punya kemampuan begitu? Cari mati. Tinju dengan angin kuat. Teknik pukulan Budi sudah sempurna. Jose pasti kalah. Jevan, Doni, Apapun terjadi, lindungi Kak Nina. Kalau enggak, meski klub kita bertahan, tetap jadi olok-olokan tinju. tenang saja. Hari ini sekalipun mati di sini, takkan biarkan Kak Nina terhina sedikit pun. Jose, semangat. Apa kamu cuma bisa menghindar? Kesempatan datang. Bagaimana mungkin? Siapa kamu sebenarnya? Jose, dari klub tinju. Baik. Ingat, hari ini aku kalah. Tapi cepat atau lambat, aku akan buat kamu berlutut di bawah kakiku. Ayo pergi. Kita menang? Menang. Menang. Jose, terima kasih. Tanpa kamu turun tangan, klub kita mungkin bubar kali ini. Kak Nina, kamu buat aku sungkan. Aku juga anggota klub. Lebih lagi, aku cuma manfaatkan celah, baru menang tipis. Lagi pula, jurus sederhana yang kupakai, juga aku pelajari dari Kak Nina. Aku yang harus berterima kasih. Kamu ini, kalau begitu, tak perlu basa-basi. Ayo, minum. Jose,
Tapi bagaimanapun juga, aku tetap harus berterima kasih padamu. Kak, apa maksudnya ini? Kalau kamu masih anggap aku kakakmu, terima uang ini. Aku. Beberapa waktu ini, Doni dan yang lain harus istirahat karena luka. Aku Rencana. Tutup klub beberapa hari untuk pulih. Kamu bisa pakai waktu ini untuk jalan-jalan. Nggak usah. Pergilah jalan-jalan. 3 tahun di sini, belum pernah libur. Sekarang pas sekali. Bisa santai sebentar. Baiklah. Pergilah. Surya, keluar sebentar untuk bertemu. Ada sedikit urusan yang aku ingin bicarakan. Kak, Siapa kamu? aku saat bertarung, kulihat kau di bawah. Kak, dengan kemampuanmu, ikut aku tinju ilegal. Pasti lebih banyak dari klub. Nggak tertarik. Kak, 2 miliar. Kalahkan dia, dapat 2 miliar. 2 miliar. Sudah pikirkan belum? Aku kasih tahu. Dengan kemampuanmu itu, kalau ikut tinju ilegal, pasti dapat banyak uang. Di klub itu sebulan dapat berapa? Ikut tinju ilegal, 1 pertandingan dapat. Dia ada di mana? Aku tanya, dia ada di mana? Dia itu yang aku bilang. Pos arena tinju ilegal Santo. Aku dengar katanya, di belakangnya masih ada bos besar. Dulu dia pernah bilang, siapapun yang bisa kalahkan Santo, bisa bawa pulang. 2 miliar. 2 miliar loh. Dolar lagi. Dolar lo, Kak. Tergoda nggak? Kalahkan dia, baru bisa ketemu bos di belakangnya, kan? Kalahkan dia, baru aku bisa bertemu. Pembunuh ayahku? Sampah macam dia. Beraninya tantang bos kita. Nggak tahu diri. Mati sendiri masih mending. Kita malah harus urus mayatnya. Sialan. Dia ada di mana? Dia ada di mana? Siapa? Ayo, bawa aku ke arena tinju ilegal itu. Baik. Aku bantu bawa tas. Baik. Ayo. Santo. Dia orangnya. Saudara. Kak. Santo hebat. Beberapa jurus saja kalahkan lawan. Aku taruhan dia. Menang nggak? Omong kosong. Aku investasi 400 juta. Sekarang balik 2 kali lipat. Anda tahu begitu. Aku dari awal pilih dia. Siapa sangka lawannya nggak berguna? Rugi besar aku. Betul sekali. Nggak berguna. Kembalikan uangku. Kak. Itu. Santo yang aku bilang. Santo! Santo, kamu mau apa, Kak? Ayo bertarung. Bocah! Siapa kamu sebenarnya? Suruh aku bertarung denganmu. Tahu aturan? Punya kualifikasi apa? Aturan saja nggak tahu. Pasti berani bertarung ke sini. Kamu kira aku main-main? Dari mana datangnya anak berandalan ini? Nggak tahu aturan. Berani ribut di sini. Cepat pergi. Mau mati? Betul. Siapa yang bawa dia ke sini? Aturan arena tinju kita nggak tahu. Kamu kira para petinju di sini cuma makan gaji buta? Satpam, mana satpam? Cepat usir orang bodoh ini dari sini. Jangan ganggu aku cari uang. Bocah, kalau mau tanding sama aku harus ada taruhan. Aku nggak pernah mau bertarung tanpa untung. Cukup nggak? Sekali aku bertarung, taruhannya ratusan juta. Nasihat begini, berkanda.
Bocah, bawa recehan begitu, mending periksa otakmu dulu. Ini bukan tempat untukmu. Bodoh sekali. Bawa 20 juta saja, berani datang ke sini. Apa yang kamu pikirkan? Betul sekali. Kalau miskin, jangan datang ke sini. Malu-malui. Keluar! Kah, pertarungan ini bisa menang nggak? Kalau bisa, uangnya aku yang bayar. Bisa. Uangnya aku yang tanggung. Uangnya aku yang tanggung. Bocah, karena kamu begitu ingin kasih aku uang, aku kasih kamu kesempatan. Serahkan kartunya. Kamu mau pergi kemana? Kamu belum bertarung denganku. Bertarung denganmu? Kamu harus punya kemampuan dulu. Bagaimana bisa ada orang kayak kalian? Uangnya sudah diambil, sekarang malah nggak mau tarung. Kamu, ini namanya penipuan. Gendut, kamu ngerti aturan nggak? Kalau mau lawan aku, harus lewati dulu serigala muda. Aturan saja nggak ngerti, malah fitnahku di sini. Percaya nggak? Ku hajar kamu mati, nggak ada yang berani bilang. Kamu, bocah, aturan di arena tinju ini. Kalau mau lawan Santo, harus kalahkan dulu serigala muda. Kalau nggak, kamu bahkan nggak punya kesempatan ketemu Santo. Aturan ini saja nggak ngerti, masih berani ikut bertarung. Menurut aku, mending cepat-cepat cabut. Kalau nggak, mati dipukul. Nggak ada yang urus mayatmu. Betul. Mending cepat pergi. 2 orang bodoh. Turun dari sana. Gendut, kamu turun. Tapi Kak, Siapa duluan? Kak, kamu gila. Mereka pakai strategi ganti pemain. Tujuannya menguras tenagamu. Tenagamu habis. Mereka habisi kamu. Tenang saja, aku tahu batasanku. Tapi, Kak, Percaya padaku, Jose. Semangat. Suruh orangmu masuk. bocah, harus kuakui, aku kagum dengan keberanianmu. Tapi, ini arena tinju ilegal. Bertarung di sini, harus tanda tangani surat hidup mati. Bagaimana? Nggak berani? Kalau nggak berani, turun saja. Takut mati, masih berani datang. Kamu datang untuk buat orang ketawa? Aku kira kamu orang hebat. Tak disangka, dengar. Surat hidup mati, langsung cut. Nggak berguna. Turun sana. Turun. Keluar. Turun. Mereka menindas dulu, ah. Kenapa kalian nggak memarahi mereka? Jangan debat dengan mereka. Kak, mereka sudah keterlaluan. Bertarung itu bukan dengan omong besar. Mana orang-orangmu? Suruh semuanya naik, biar bisa hemat. Bocah. Sombong. Pasti lebih cepat mati. Serigala muda. Silakan. Serigala muda. Aku yang latih sendiri. Sebelum mulai, silakan pergi. Tentu, boleh pergi. Tapi uangnya tinggal di sini. Kak Santo, cepat bunuh dia dan lempar keluar. Aku paling suka lihat orang nggak tahu diri dipukuli hingga menjerit. Aku bertaruh 2 miliar sebelum bertemu. Lawan ketiga, dia sudah dipukuli sampai mati. Aku bertaruh 4 miliar. Dia nggak akan bertemu lawan kedua. Sampah, cepat mati saja kalian. Kak, lebih baik satu persatu. Hati-hati mereka main curang. Tangan mereka berlumuran darah. Benarkah? Kalau begitu, mereka nggak boleh dibiarkan. Sombong sekali. Bocah, hari ini aku akan ajari kamu bagaimana seharusnya jadi manusia. Tunggu apa lagi? Serang bersama saja. Bunuh! Bunuh! Lumayan buat, tapi kurang cepat. Kecepatan bagus, tapi tenagamu jauh tertinggi. Bagus. Inilah kemampuan Kak Yose.
Kalian lihat kan? Kalian sekelompok orang bodoh. Inilah kemampuan Kak Yosef. Keterlaluan. Bentuk formasi. Sialan, Crank, kalian curang. Curang kepalamu. Dia yang bilang mau 1 lawan 7, sekarang mau salahkan siapa? Betul. Serigala muda unggul serangan gabungan. Kalau bertarung terpisah, dia masih bisa menang. Bocah ini remehkan orang. Mau menang lawan banyak. Kalau dia nggak mati, siapa yang mati? Kelihatannya hari ini, aku akan untung besar. Bunuh dia! Cepat bunuh dia. Kalian, bunuh. Ini nggak mungkin. Sekarang giliranmu. Menarik. Sudah lama aku nggak lihat orang sehebat kamu. Bocah, kamu layak jadi lawan. Benar. Raja Serigala akhirnya ambil tindakan. Santos sombong, berprestasi. Dia pernah bertanding sendiri, lawan 10 ahli terbaik, 7 luka parah, dan membunuh 3. Rekam jejak itu bisa dibilang nyaris tak tertandingi. Betul. Beberapa tahun terakhir, yang tantang Raja Serigala banyak. Jangankan kalahkan dia, selamat lawan dia. Sudah ahli, dan dirikan aliran sendiri. Anak muda ini nekat. Pertaruhkan nyawa lawan Raja Serigala. Kalau bukan cari mati, apa namanya? Anak muda. Ingin menorehkan sejarah. Sayangnya, mereka cuma yatih. Arwah tewas di tangan Santo. Kalian. Jose, istirahat sebentar. Pulihkan tenaga. Nggak perlu. Bocah, aku sarankan kamu istirahat sebentar. Kalau enggak, nanti kamu nggak punya kesempatan lagi. Takutnya kamu nggak punya kemampuan itu. 10 tahun lalu, ada pria tua juga bilang begitu. Tebak, apa yang terjadi? Dia tewas di tanganku di depan anaknya. Menurutmu, sekarang rumput di kuburannya lebih tinggi dari aku enggak? Kamu cari mati. Bunuh! Aku sudah duga anak ini bukan lawan Santo. Lihat saja, sekarang dia nggak berdaya melawan. Pertarungan sengit yang ingin kulihat. Mantap, bocah. Lawan balik. Tak lawan balik, ku bunuh. Jose, kamu harus semangat. Seluruh hartaku, aku pertaruhkan untuk... Bocah, kamu juga parah. Seperti pecundang. 10 tahun lalu itu. Kamu cari mati. Iya, aku memang cari mati. Ayo, bunuh aku. Gak ada gunanya. Lanjut. Sekarang giliranku. Mantap. Sudah lihat, kan? Itu temanku. Temanku Raja Serigala. Mantap. Gak berguna. Santo, bangun kamu. Seluruh hartaku sudah aku pertaruhkan padamu. Bangun kamu. Gak berguna. Bangun dan bunuh dia. Dasar orang-orang buta, aku sudah tahu. Anak ini punya peluang menang. 1:37, aku untung besar. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Kak, aku sudah dapat informasi latar belakangnya. Menarik juga.
Sampai bisa buat Budi dan Santo seperti ini. Sepertinya dia bibit bagus. Luis, kamu temani dia main sebentar. Nggak masalah. Nggak berguna. Kenapa menghindar? Tunggu aku pulih. Aku akan bunuh kamu. Seperti aku bunuh pria tua nggak berguna itu. Ayo, bunuh aku. Dasar nggak berguna, pukul aku. Menang. Aku tahu dia pasti bisa. Menang. Sebenarnya, siapa kamu? 12 tahun lalu, kenapa kamu bunuh Septo? Septo? Jangan-jangan kamu putranya? Nggak heran. Dulu waktu aku melawannya dan dia sekarat, dia mohon ampun padaku. Aku nggak memberinya ampun. Aku terus memukulnya sampai dia mati. Bocah, kamu belum pernah bunuh orang kan? Ayo, bunuh aku. Bunuh aku. Kamu akan jadi sepertiku. Ayo, bunuh aku. Balaskan dendam ayahmu. Saudara, dia nggak boleh dibunuh. Saudara, dia nggak boleh dibunuh. Kalian ini bagaimana? Kenapa masih cari orang lain? Ini nggak beretika. Siapa kamu? Datusmu terlalu rendah, kemampuanmu terlalu lemah. Kamu belum pernah tahu siapa aku. Tapi, kalau kamu mau gabung dengan kami, aku bisa kasih kamu kesempatan tahu namaku. Selesai sudah. Jadi kamu mau lindungi dia? Kalau iya, kenapa? Apa kamu berniat rebut dia dari aku? Gak disangka. Bahkan, Kak Louis juga datang. Sepertinya, anak ini akan sial hari ini. Siapa lagi Kak Louis ini? Luis Menarabesi. Dia ahli tinju bawah tanah. Santo hebat kan? Dia dapat Kak Louis. Dia bahkan tak tahan satu pukulan. Begitu mengerikan, kenapa kita nggak pernah lihat dia? Kak Louis, dia orang besar. Tanpa Santo nyaris dibunuh hari ini, Kak Louis akan muncul di sini. Kak Louis bahkan sudah datang. Bocah ini masih saja begitu sombong. Menurutku, dia akan segera mati. Kamu gak akan bisa lindungi dia. Aku bukan cuma mau lindungi dia, aku juga mau nyawamu. Aku bukan cuma mau lindungi dia, aku juga mau nyawamu. Habis sudah. Kali ini benar-benar tamat. Uangku. Orang-orangmu ini bukan tandinganku. Nyalimu lumayan. Gabung denganku. Kakakku mengagumimu. Kalau kamu kerja untuk kakakku, mulai sekarang, apapun yang terjadi, dia bisa lindungi kamu. Lindungi aku? Astaga, nggak disangka anak ini dilirik kakaknya Kak Louis. Atas dasar apa? Kakaknya Kak Louis, itu kan Kenzo. Dunia tinju kota Lila, dia tak tertandingi. Anak muda tak tahu diri. Ternyata dilirik orang sebesar itu. Keluarganya diberkahi. Ternyata ada orang di belakangnya. Jangan-jangan kematian ayahku dulu ada rahasia tersembunyi. Anak muda, kalau sudah putuskan, cepat berlutut dan tunduk. Kalau belum putuskan, jangan harap bisa pergi dari sini. Kak, apa yang kamu pikirkan, Kak? Ikut Kak Louis bukan cuma uang, tapi juga status. Kau pikirkan, ikut Kak Nina dapat apa? Lagi pula, dengar nasihatku hari ini. Pakai kesempatan ini, nyatakan sikapmu. Tunduklah. Nanti, kamu akan kaya dan dihormati. Dasarnya sudah kujelaskan. Berlutut dan hormat. Maaf, aku keras kepala. Langit dan bumi pun aku nggak mau tunduk, apalagi padamu. Kamu nggak pantas. Dasar keras kepala. Kamu nggak perlu dipertahankan lagi. Serang. Semuanya berhenti. Semuanya, berhenti. Kak Nina, kenapa kamu datang ke sini? Kamu masih berani tanya? Cepat kemari. Aku. Nina, dari klub tinju. Kenapa? Kamu kira karena bocah ini mampu kalahkan Budi, dia layak menantang aku? Bercanda ya? Budi nggak pantas jilat sepatu Kak Louis.
Benar, Bonina. Cepat pergi bersama bawahan, nggak bergunamu. Kalau berkelahi, kami tak akan kasihani perempuan. Kalian kurang ajar. Panik? Kalau panik, pukul aku. Berani nggak? Pikun dong. Aku di sini, tunggu kalian pukul. Berani datang nggak? Kemampuan segitu saja, berani berlaga di sini. Kami terlalu baik ya. Cepat pergi. Kalian nggak pantas sombong di sini. Kalian. Jose, ikut aku. Aku sudah bilang, kamu nggak berhak bawa dia pergi. Dia nggak berhak. Kalau begitu, dia nggak berhak kalau aku. Surya, kenapa kamu ada di sini? Siapa Surya itu? Kenapa kelihatannya Kak Louis? Sangat hormat padanya. Ini kamu nggak tahu. Surya, dia pewaris tinju besi keluarga Hadi. Dia kuat. Bahkan Kak Louis pun harus menghindarinya. Aku nggak tahu kenapa dia muncul di sini. Nggak tahu juga. Setahuku, Pak Surya tak ada hubungan dengan anak itu. Kamu mau menyinggung kita demi dia? Ada hubungan atau enggak, apa hubungannya dengan mereka takut menyinggung? Aku nggak takut sekarang. Lepaskan dia, atau kita bertarung. Pilih. Kamu. Aku cuma tanya satu hal. Bagaimana Septo mati dulu? Septo? Aku kira siap. Dari ayahmu, kamu putranya Seto. Pantas saja kamu terus incar Santo. Jujur saja, ayahmu yang gak berguna itu dibunuh hidup-hidup oleh Santo. Sebelum mati dia mohon agar kami lepaskan dia. Santo gak mau. Apa yang bisa aku lakukan? Kalau begitu, hari ini dia pasti mati. Jose, orang mereka banyak, jangan nekat. Kanina, terima kasih niat baik. Ini urusanku sendiri. Aku nggak akan repotkan kamu. Nina, Kak Surya, Jose, kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kalaupun mulai bertarung, bukankah masih ada aku? kamu benar. Jose, kamu jangan sampai celaka. Serahkan orangnya. Kalau mau nyawanya, boleh. Menang dariku dulu, baru kamu berhak kejar dia. Cari mati. Bocah, kasih kamu kesempatan. Kamu takkan bisa. Bukankah kamu mau bunuh aku? Ayo, aku di sini. Tapi kamu nggak bisa bunuh aku. Kesal nggak? Bajingan. Minggir, aku sudah bilang. Setelah menang dariku, baru kamu berhak kejar dia. Kalau begitu aku nggak akan sungkan. Jangan kira ganti gaya. Kamu bisa menang lawan Kak Louis. Otakmu isinya apa? Nggak di tingkat yang sama. Nggak bisa dibandingkan. Dia cuma bisa dia melihat Santo berdiri di sana menantangnya. Dia tak punya kesempatan mengejarnya. Betul. Jose, semangat. Anak muda, kamu ternyata bisa padukan berbagai jurus tinju. Nina, kamu ini nggak jujur. Aku juga nggak tahu. Dia punya kemampuan seperti ini. Bocah, kamu berhasil buat aku marah. Selanjutnya, aku akan kerahkan semua kemampuanku. Bocah, apa kamu cuma bisa menghindar? Orang ini terlalu kuat. Meski ditinju, sulit menyakiti dia. Kalau ingin akhir ini, aku harus temukan kelemahannya. Gak berguna. Selain menghindar, kamu gak bisa lakukan yang lain. Kalau gak berani lawan, cepat pergi. Dengan kemampuanmu ini. Masih mau lawan Kak Louis, bunuh Santo? Jangan mimpi. Betul. Gak mampu tapi masih berani. Wah, Tonar di sini. Kamu belum sadar ya? Cepat turun dari arena. Kalian, Jose, jangan dengarkan mereka. Jangan sampai terpengaruh. Kesempatan datang. Bocah, bersiap untuk mati. Jose, hati-hati. Hati-hati, Jose. Jose, aku benar-benar mau tahu kemampuanmu sejauh mana. Mati saja. Bagaimana mungkin
Yang lebih mustahil masih di belakang. Jose, jangan kejar. Kak Nina, Kak Nina. Ayahmu bukan aku yang bunuh. Bukan aku. Aku nggak bunuh ayahmu. Kamu kira aku percaya? Aku benar-benar nggak bohong. Waktu itu, orang di belakangnya mau bunuh dia dan cari kami. Aku cuma lumpuhkan ayah. Aku nggak mau nyawanya. Cukup. Aku nggak mau nyawanya. Jose, masalah ini belum jelas. Tunggu sampai jelas. Kamu baru lampiaskan pun belum terlambat. Kak Nina, maafkan aku. Aku terlalu terburu-buru. Maaf. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Aku bilang sekarang. Waktu itu. Membunuh untuk membungkam? Kak Nina, Kak Surya, Kak Zaki, Kak Jevan. Maaf, aku sudah repotkan kalian semua. Aku angkat gelas ini sebagai permintaan maaf. Kamu kira segelas alkohol bisa selesaikan masalah ini? Jose, menurutmu mungkin nggak? Kak Nina, aku. Kamu sembunyikan kekuatan, aku tak permasalahkan. Kenapa tak dengar aku? Dan kejar mereka. Aku tahu, kamu ingin balaskan dendam ayahmu. Tapi pernahkah kamu pikir, di luar sana, ada yang bersembunyi menunggu? Yang mati pasti kamu. Kak Nina. Kenapa berdiri saja? Duduklah makan. Ayo duduk. Jose, petunjuk tentang Santo memang terputus, tapi malah menyingkap Kenzo di balik semua ini. Kematian ayahmu waktu itu. Sepertinya ada hubungan dengannya. Jadi kamu mau apa? Cari Kenzo, lalu temui dia langsung? Sudahlah, kalian sudah dewasa. Kenapa seperti anak kecil? Lagi pula, Jose juga nggak bodoh. Dia nggak akan lakukan hal bodoh yang dia nggak yakin. Kak Nina, aku nggak akan lakukan hal bodoh. Tahu benar. Kalau sudah begini, Jose, aku beri kamu peluang. Kak Surya, silakan. 7 hari lagi, di kota Lira, ada turnamen nasional dok. Kenzo dan klubnya selalu juara turnamen ini. Belakangan ini, dia dorong klubnya melantai di bursa saham. Demi keberhasilan itu, dia pasti pakai segala-galanya. Ini kesempatan. Sudah, nggak perlu diantar. Kalian cepat bersiap. Waktu kalian tak banyak. Aku tahu. Kenapa minum sebanyak itu? Aku pasrah padamu. Baiklah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kak Nina, kalau nggak ada hal lain, kami juga pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai gegabah lagi. Maaf, aku. Tony, ada apa? Ayo bicara. Baik. Mesin uji kekuatan di klub tinju waktu itu. Kamu yang pukul? Ya, Kamu benar-benar pandai sembunyikan diri. itu cuma kebetulan saja. Kamu kira aku bodoh? Kami paling banyak. Cuma bisa 500. Kamu malah langsung merusaknya. Sebenarnya aku cuma ingin coba saja. Sudahlah. Kamu seperti apa? Memangnya aku nggak tahu. Yose, maaf kejadian sebelumnya. Aku nggak masukkan ke hati. Lalu, Terima kasih sudah gantikan kami. Lindungi Kak Nina. Dan jaga klub tinju. Gak perlu sungkan. Kamu ini. gendut, kalian mau apa? Jose, nggak nyangka ketemu kamu di sini. Kamu benar-benar Bintang keberuntungan, pergi sana. bocah. Ternyata kamu, aku peringatkan. Ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Sudah pukul orang. Masih merasa benar? Dasar pincang. Giliranmu bicara di sini, kamu panggil siapa pincang? Kakak, pukul saudaraku. Harus ada penjelasannya. Pukulan ini nggak bisa diterima begitu saja. Nggak bunuh, dia saja. Sudah bagus. Kamu juga. Gara-gara kamu, aku jatuh miskin. Benar. Kalau hari ini kamu tak kembalikan uangku, aku lawan sampai mati. Helen Hara mati. Benar. Kembalikan uang kami. Apa yang terjadi? Mereka tak terima kalah. Di arena tinju, mereka bertaruh Santo menang. Kamu yang menang. Uang mereka nggak balik. Lalu cari gara-gara denganku. Aku juga kesal. 2 miliarku juga nggak balik. Omong kosong. Kamu yang menang. Kenapa nggak dapat uangnya? Uang tak diserahkan hari ini, kita mati bareng. Kalian,
Kalian ada logika nggak? Uangnya di arena tinju. Aku juga nggak dapat uangnya. Keras kepala. Aku bunuh kamu. Cari mati. Cari mati. Jelas kalian sendiri berjudi, mau modal kecil untung besar. Kalian kalah bertanding, tanggung sendiri. Betul. Uangku belum balik. Kalian atas dasar apa cari masalah denganku? Kalian sekalian saja bunuh aku. Tanpa uang itu, aku pulang pun akan dipukuli istriku sampai mati dan keluargaku akan hancur. Apa hubungannya denganku? Kalian tadi hampir bunuh aku. Betul? Kalian bernasib begini ada alasannya. Kalau kalian nggak selaka, mana mungkin kalah habis. Lagi pula, kalau mau menyalahkan, salahkan arena tinju. Salahkan klub Hades. Bandar nggak bermoralnya itu Kenzo. Apa hubungannya denganku? Kenzo bandarnya? Gendut. Kamu bilang bandar arena tinju ilegal itu Kenzo? Benar. Kak, bukan cuma arena tinju ilegal. Banyak pertandingan besar pun, Kenzo juga bandar di balik layar. Kenzo andalkan untung dari sini. Baru punya modal masuk bursa. Bandar di balik DOC itu juga Kenzo? Tentu saja, DOC dan area tinju ilegal beda. Kalah judi, dia wajib bayar. Orang-orang di bawah, bajingan itu terlalu kuat. Beberapa tahun belakangan, yang menang orang-orangnya terus. Jose, gimana kalau kamu ikut turnamen dok? Dengan kemampuanmu, kamu pasti menang. Kalian ini, mau nggak uang kalian? Beserta bunganya kembali. Bos, Perjudian DOC sudah sejauh mana? pihak tadi sudah siap. Saat bertemu 3 petarung lain, dia akan melapor. Selain itu, yang tahu, kejadian tahun itu dieksekusi. Bagus. Sekarang perusahaan sedang di tahap krusial untuk go public. Aku nggak mau dengar berita negatif perusahaan. Tenang saja. Selama kita menang, DOC kali ini nggak ada lagi yang bisa menghalangi kita melantai. Kerja bagus. Kalian berdua tunggu di luar. Bos, Kamu, kalian semua orang kepercayaan. Aku tahu kadang kalian sulit menahan sifat sombong. Tapi kali ini, aku mau kalian singkirkan ego dan saling bekerja sama. Karena kali ini, kita harus menang. Paham? paham? Yang kalian pegang adalah obat perangsang terbaru hasil riset perusahaan yang bisa mengurangi 20% rasa sakit dan tingkatkan 50% kekuatan dan kecepatan kalian. Aku mau kalian semua kalahkan lawan secepat mungkin. Kalau berhasil, tiap orang dapat 3 batang emas. Terima kasih, bos. Bobby, selanjutnya aku serahkan padamu. Tenang saja, selama ada aku, nggak akan ada masalah. Bos, bagaimana persiapannya? Tenang, Anda nggak perlu khawatir. Kali ini pembukuannya jangan dimanipulasi. Karena akan diperiksa pemegang saham. Kalau pembukuannya nggak cocok, kita nggak akan dapat dana. Aku paham. Kali ini pasti nggak akan ada masalah. Perusahaan bisa go public atau enggak, itu tergantung padamu. Jangan buat aku kecewa. Baik, Kak, kebahagiaanku ke depannya bergantung padamu. Tenang, aku pasti dapatkan semua uang mahalmu. Baik, oke? Sudah sampai, Kak. Aku masuk duluan. ayo. Kamu Jose? Ada masalah? Bukan masalah besar. Ingat, sebelum gelap, beli peti mati bagus. Kalau enggak, setelah gelap, kau tak akan punya kesempatan lagi. Apa kamu bilang? Bocah, aku sangat nantikan bunuh kamu di arena. Ayo, Pergieri. Orang-orang ini keterlaluan. Danny, Handu, Harry, Judy, 4 terhebat di klub Hades. Bidang mereka berbeda. Kekuatan mereka sangat tangguh, terutama Danny. Benar-benar sulit ditebak. Jose, kamu harus hati-hati. Tak mampu lawan, turun. Bagaimanapun juga, nyawa paling penting. Tenang, Kak Nina. Bukan aku. Mereka yang akan celaka. Hadirin, halo semuanya.
Selamat datang di turnamen DOC tahun ini. Tahun ini pertandingan ada 3 tahap. Penyisihan, semifinal, dan final. Dalam babak penyisihan, peserta yang kalah akan langsung dieliminasi. Baiklah, tanpa banyak bicara, mari kita sambut peserta pertama hari ini. Heri, Zaki. Zaki, Harry sangat kuat. Pastikan keselamatanmu. Usahakan uji kekuatannya. Ingat, jangan paksakan diri. Tenang saja Kak Nina. Nggak akan. Bocah, kamu benar-benar siap. Pertandingan pertama, langsung ketemu aku. Jangan banyak omong. Siapa yang menang? Belum pasti. Sepertinya kalian sudah saling kenal. Pertandingan pertama siap mulai. Pertandingan dimulai. Sudah kalah di awal? Tekanan Zaki terlalu besar. Dia tahu nggak bisa menang, jadi terus bertahan. Itu sebabnya dia begitu pasif. Zaki, semangat. Lihat bagaimana kamu. Hindari tinju ini. Nggak bagus. Zaki cepat menyerah. Dengan kemampuanmu, kamu mau menahan tinjuku ini? Mati saja. Zaki, Dengan kemampuanmu itu, kamu masih berani naik lawan aku? Coba pikir, apakah kamu pantas? Aku menga. Apa kamu bilang? Aku nggak dengar jelas. Zaki. Dia mengaku kalah. Kenapa masih memukul? Kalian nggak lihat? Peserta harus langsung mengaku kalah. Dia belum ungkapkan. Kamu Betul. Panik? Tunggu aku puas bermain, baru kalian kerja. Ku dengar kamu sangat sombong dan berani lawan. Bos kami. Kamu mau mati. Kamu cari mati. Kamu sepertinya marah. Tapi, kamu nggak bisa apa-apa padaku. Kamu. Jangan panik. Dia cuma kasih. Kamu contoh. Nanti, kamu akan lebih tragis darinya. Bocah, kalau mau salahkan nasibmu buruk. Kenal sampah seperti dia. Selamat, Harry menang. Zaki. Dokter, bagaimana kondisi Zaki? 7 tulang rusuknya patah, gegar otak parah. Pasien dalam kondisi kritis. Kita harus segera bawa ke rumah sakit untuk pertolongan darurat. Tolong minggir. Aku ikut bersamamu. Kamu nggak boleh pergi. Aku. Kamu penanggung jawab klub tinju. Begitu kamu pergi, kualifikasi pertandingan kalian dicabut. Apakah kamu ingin Zaki dipukul sia-sia? Tapi, Kak Nina, aku di sini. Kak Nina, gantikan aku. Gantikan aku. Jadi juara. Ya. Ya. Pasti. Jose, dendam Zaki, aku serahkan padamu. Tenang saja. Aku pasti akan buat mereka bayar. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Selanjutnya, mari sambut dengan tepuk tangan pendatang baru terbaik klub Hades, Pandu. Seperti yang kita semua tahu, Pandu itu pendatang baru terbaik tahun ini di klub Hades. Kekuatannya nggak diragukan. Tentu saja nggak bisa diremehkan.
Baiklah, lawan Pandu malam ini siapakah dia? Pandu terkenal sepatu. Hampir setiap lawannya dihabisi. Dalam cik. Entah kali ini siapa lawan dia? Apakah penting siapa lawannya? Lawannya akan jatuh dalam 2 atau 3 pukulan. Nggak ada ketegangan sama sekali. Betul. Paling lama 30 detik. 30 detik lagi lawan kalah. Terlalu lama. Paling lama 20 detik. 20 detik pun terlalu lama. 15 detik. Aku bertaruh 15 detik. Dia akan dihabisi lawannya. Jose, jaga dirimu baik-baik. Tak sanggup, jangan paksakan diri. Baiklah, berikutnya. Mari kita sambut lawan Pandu malam ini. Anggota baru berbakat dari klub tinju, Jose. Silakan naik. Jose, dalam 30 detik, kamu akan berlutut minta ampun. Begitukah? Kalau begitu, kita lihat saja. Bos! Gendut, kalau kamu mau dipukul, aku bisa langsung kabulkan. Pandu belum tentu bisa lawan Jose. Tunggu saja. Aku rasa dia akan kasih aku kejutan besar. Pertandingan dimulai. Bocah, 30 detik, aku kalahkan kamu. Bagaimana mungkin? Bajingan, aku bunuh kamu. Lihat, Pandu sudah mau kalah. Kamu kalah. Kamu kalah. Aku bunuh kamu. Sudah terlambat. Bagus sekali. Pandu, Bajingan, aku mau. Apa kamu bilang? Maaf, aku nggak dengar jelas. Kamu ancam aku? Benarkah? Benarkah? Bertarung sampai mati. Kukira akan ada pertunjukan menarik. Ternyata beberapa kata saja, Jose sudah ketakutan. Nggak menarik. Kembalikan uang kami. betul. Apa-apaan ini? Cuma pecundang yang ketakutan. Turun! Begitukah? Jadi aku harus terima kasih padamu. Anak muda, untung kamu tahu diri. Aku akui kamu punya sedikit kemampuan. Tapi kakakku adalah... Bertarung sampai mati. Sekarang mau diskusi sama aku. Sudah terlambat. Wasit, umumkan hasil pertandingan.
Selamat Jose, menang di pertandingan ini dan lolos ke semifinal. Kamu nggak apa-apa? Tenang saja. Nggak apa-apa. Syukurlah. Hari ini nggak ada pertandingan lagi. Kita makan dulu. Besok kita datang lagi. Kalian berdua, ada urusan? Maaf. Aku nggak tertarik. Jose, kami anggap kamu berbakat, makanya kasih kamu kesempatan ini. Sebaiknya, jangan nggak tahu diri. Kalian bilang mau merekrut aku. Apakah ini sikap kalian merekrut orang? Kamu minta maaf. Kak, atas dasar apa? Maaf. Barusan aku terlalu lancang. Mohon dimaklumi. Aku terima permintaan maafmu. Maaf, tidak bisa gabung klub Hades. Aku nggak tertarik. Maaf, aku nggak tertarik. Kamu. Jose, Tenang, demi kamu, aku nggak akan lari. kamu asal bicara apa kamu? Aku cuma khawatir. Kamu akan ditargetkan besok. Nggak mungkin menargetkan aku. Babak penyisihan cuma sekali. Yang bisa targetkan aku harus masuk semifinal. Aku rasa target mereka selanjutnya seharusnya Jevan. Kak Nina. Tenang. Besok, kalau tak kuat, langsung menyerah. Mau lihat bagaimana? Mereka bisa lawan aku besok. Jangan sok hebat. Dengan kemampuanmu itu, sebaiknya langsung menyerah begitu naik. Kak Nina, terlalu memalukan. Memalukan lebih baik daripada dipukul sampai cacat. Kenapa? Setelah pertandingan selesai, mau aku turun tangan ajar murid lain? Tapi Kak Nina, aku sudahlah. Makan dulu. Benar. Ayo makan. Ayo. Bersulang. Kak Jose, Kak Jose. Kak Jose, Gendut, kenapa kamu datang? aku dengar kata-katamu. Aku taruhkan semua uang padamu. Coba tebak hasilnya. Aku menang 2 miliar. Benar, Kak? Tahu Anda sehebat ini? Dari awal, aku pasti taruh uangku padamu. Bukan cuma rugiku kembali, untung banyak. Kak, besok kita taruhkan kamu menang lagi. Benar, Kak? Kami dengar besok kamu lawan Klub Surya. Kali ini kita taruhkan siapa yang menang. Gimana kamu tahu lawan siapa? Ini, bukannya semua orang tahu? Selain final, DOC selalu umumkan lawan acak. Lawan siapa? Gimana kamu tahu? Ini. Katanya memang begitu. Mana mungkin sepenuhnya acak. Mereka dapat uang dari mana? Maksudmu? Biasanya sehari sebelumnya, kita dikasih tahu siapa saja yang ikut. Kami tahu, kali ini, Kak Jose lawan Remy, Klub Surya. Siapa kamu bilang? Remy? Dia orangnya. Kak Nina, kamu kenal? Aku? Jangan bahas ini dulu. Lagi pula belum waktunya. Nanti baru dibicarakan lagi. Kalau begitu, kami nggak ganggu lagi. Kak Jose, ini uang dan bunga yang dulu kamu pinjamkan. Kami pergi dulu. Kalian lanjut makan. Lanjut makan. Jose, kalau ketemu Remy, kamu harus sangat hati-hati. Kekuatannya sangat menakutkan. Adik sepupu, bilang aku begitu, sepertinya nggak pantas. Bilang aku begitu, sepertinya nggak pantas. Kenapa kamu datang? Besok aku bertarung dengan orangmu. Masa sebelum bertarung,
Nggak bertemu sekalipun. Yose kan? Aku sudah lihat pertandinganmu. Kamu lumayan jago. Nina, kamu makan, tapi nggak ajak aku. Nggak anggap aku orangmu. Remy pernah salah paham dengan Kak Rina. Kali ini, dia tiba-tiba datang. Kamu hati-hati. Nggak ada yang bicara. Sepertinya, memang nggak menyambutku. Saudara-saudara, ini pertemuan pertama kita. Mulai sekarang, mohon bimbingannya. Remy, apa yang kamu lakukan? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Remy, kamu sakit jiwa. Melihat nggak ada yang waspada padamu, kamu malah main tangan. Kamu tahu malu nggak? Main tangan apa? Kok aku nggak tahu? Nona Nina, apa yang kamu bicarakan? Kamu, Sepertinya kalian nggak menyambutku. Kalau begitu, aku pamit dulu. Jose, besok kita ketemu di arena. maaf, sudah libatkan kamu dalam masalahku. Nggak apa-apa. Masih bilang nggak apa-apa? Padahal sudah kesakitan. Besok lawan Remy, seberapa yakin kamu? 50. Bagus, kamu percaya diri. Lukanya sudah dibalut. Kalau ada apa-apa, panggil aku lagi. Ayah, saat aku juara, aku akan tahu apa yang terjadi padamu waktu itu. Tunggu aku. Terima kasih perhatiannya. Pada turnamen tinju dok, selanjutnya sambut peserta. Pertama hari ini naik arena. Kamu menghindar beberapa kali dulu. Dudi pas. Marah karena nggak bisa tangkap kamu. Saat itu waktumu menyerang. Ingat, kalau nggak sanggup, segera turun. Jangan memaksa diri. Mengerti? Tenang saja. Aku akan berusaha bantu uji kekuatannya. Baik, selanjutnya sambut mantan juara tinju. Peringkat 326 DOC, Judy. Tadi kamu bilang apa ke dia? Nggak ada apa-apa. Kamu tahu betul kekuatan Judy, apalagi Jevan sebelumnya. Sudah dalam kondisi terluka. Jose, aku nggak mau dia terluka lagi. Tenang saja. Pertarungan belum dimulai. Bagaimana kamu tahu? Kamu pasti akan menang? Pertandingan dimulai. Perbedaan mereka terlalu besar. Begitu tinju Judy sentuh Jevan, dia akan langsung hilang tenaga. Nggak bisa, dia nggak boleh terus bertarung. Dia harus menyerah sekarang juga. Percayalah padanya. Pertarungan kucing tikus begini. Apa menariknya? Judy, cepat akhiri pertarungan ini. Benar sekali. Aku sebut pertandingan ini pertarungan tanpa ketegangan. Sampah yang cuma menghindar. Tak mungkin lawan Judy. Judy, cepat habisi saja. Jangan buang waktu lagi. Nggak bisa. Jose, kekuatan mereka beda jauh. Bagaimana aku bisa percaya Jevan akan menang? Kamu cukup menghindar beberapa kali. Judy pasti akan marah karena nggak bisa tangkap kamu. Saat itulah waktu yang tepat untuk menyerang. Ayo, tunjukkan padaku seberapa hebat dirimu. Saat Judy menerjang, pusat gravitasinya akan turun cepat. Kamu pakai kesempatan itu, hindari serangan pertamanya, lalu serang bagian bawah tubuhnya. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Nggak mungkin. Ini kamu yang ajarkan. Kumatriki Kesiu. Paling cuma buat Judy kesakitan sedikit. Begitu dia tahu caranya, takkan efektif lagi.
Langkahnya presisi. Jika meleset satu langkah, sulit berhasil. Jose, sebenarnya apa lagi yang kamu sembunyikan? Apa ada? Nggak ada kok. Kamu, cepat lihat. Bunuh aku? Kamu belum punya kemampuan itu. Benarkah? Kenapa aku sama sekali nggak percaya? Aku menyerah. Apa? Jangan bilang kamu mau melanggar aturan. Ayo, ayo. Cepat pukul aku. Aku janji berdiri di sini. Dan gak bergerak sama sekali. Kalau berani, pukul aku. Gak berguna. Selamat judi, memenangkan pertandingan ini. Kak Nina, Kak Yose. Kamu lumayan juga. Nanti kakak naikkan gajimu. Terima kasih Kak Nina. Kali ini, berkat Kak Yose. Kalah kali ini, tapi puas. Baik-baik, aku tahu. Jose, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kita ini satu keluarga. Mana ada orang yang terima kasih pada keluarga sendiri? Jose? Bagaimana kalau begini? Lampiaskan emosimu. Jangan menggila nanti. Gigit aku. Benar. Menang sebodoh itu kamu yang pertama. Cepat turun. Jangan permalukan diri di sini. Sudah dipukuli malah menang. Kemenangan seperti itu nggak ada tandingannya. Memang judi selain andalkan, tenaga kasar, gak ada otaknya sama sekali. Menurutku, kalau nggak becus, jangan salahkan orang lain. Di rumahku masih ada otak babi beku. Aku berikan padamu supaya kamu bisa coba gratis. Bagaimana? Judi bodoh? Aku nggak mau main denganmu lagi. Sampai jumpa di final. Ayo pergi. Kalau ada waktu mengeluh di sini, lebih baik pikirkan. Kenapa kamu menang dengan begitu memalukan? Cuma orang lemah cari-cari alasan orang lain. Ini pertama kali. Dan semoga terakhir. Kalau kamu ulangi kesalahan bodoh ini, segera angkat kaki dari klub Hades. Kenapa? Ucapanku sekarang. Kamu nggak dengar? Pergi. Baik semuanya, babak penyisihan kita sudah berakhir. Selanjutnya adalah semifinal kita. Laga pertama. Sambut dengan tepuk tangan. Peserta pertama, petinju tipe kecepatan dari Klub Surya, Remy. Jose, abaikan dia. Minum air. Aku yakin kamu pasti menang. Pasti. Mari sambut lawan Remy. Kuda hitam terbaik di turnamen DOC kali ini, Jose. Jose, kamu orangnya Nina. Aku nggak akan biarkan kamu mati. Tapi kalau tangan kakimu patah, aku tak bisa jamin. Benarkah? Takutnya kamu cuma omong 02. Sepertinya kalian sudah kenal. Langsung saya. Pertandingan dimulai. Kamu cepat juga. Lumayan. Kamu tetap saja terlalu lambat. Melukai aku. Nggak mungkin. Remy terlalu cepat. Kalau terus begini, Kak Jose akan kehabisan raga. Betul. Remy ahli latihan kaki. Kecuali bisa mendekat, Jose tak bisa menahannya. Tapi, Jose berlatih Tai Chi. Kalau lawan nggak mendekat, nggak akan ada cara. Lihat dulu. Jose akan menang. Ya,
Kak Gendut, menurutmu Jose bisa menang kali ini? Kita sudah taruhkan seluruh harta. Ya, kalau kali ini kita kalah lagi, habis sudah kita. Benar, Kak Gendut. Kak Gendut, katakan sesuatu. Kalian ini ada habisnya nggak? Waktu kalian menang dulu, kenapa nggak bilang begitu? Jose cuma tunjukkan sedikit kelemahan. Kalian sudah ribut. Diam saja dan nonton pertandingan. Tapi apa? Terserah percaya atau enggak, aku taruhkan semuanya. Terserah kalian mau ikut atau enggak. Sepertinya dia nggak cocok untuk kita investasikan. Lanjut menonton saja. Aku merasa masih banyak yang dia sembunyikan. Jose, kalau kemampuanmu cuma sebatas ini, aku kecewa sekali. Sepertinya, aku nggak bisa sembunyikan kemampuanku lagi. Kemampuanmu sudah sampai puncak. Mulai sekarang, Kekuali Api, lawan tak terkalahkan, kamu tak boleh pakai lebih 10% kekuatanmu. Kamu paham? Guru, Anda benar. Nggak boleh meremehkan para pendekar dunia. Dengan 10% kekuatan, sangat sulit menang. Kalau begitu, aku terpaksa pakai 20% kekuatan. Dia akan pakai seluruh kekuatannya. Cuma gaya saja. Bunuh! Demi tampaknya gugup. Terpengaruh kata-kata Jose. Keputusan apa yang akan dia ambil? Cepat lihat, dia bergerak. Rasakan. Bagaimana mungkin? Cepat sekali. Tadi nggak terlihat jelas. Bagaimana dia menyerang? Apakah ini kekuatan Jose? Menakutkan sekali. Tadi pukulannya nggak kena terus, sekarang malah langsung nangkap. Apakah Jose sudah bangkit? Serang, kalahkan dia. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku kalah? Kemampuanmu lumayan, tapi aku lebih kuat. Kamu kalah. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah darinya? Bagaimana mungkin aku kalah darinya? Ada yang salah dengan airnya. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Jangan. Jose! Bajingan! Cari mati. Di mana wasit? Apakah ini aturan kalian? Benar wasit. Kalau Jose tak menahan diri, dia kalah. Sekarang malah main curang. Hebat sekali, Neoce. Benar-benar membuka mataku. Demi menang, bahkan gak pedulikan harga diri. Wasit? Kenapa melamun? Gak lihat Jose sudah keracunan. Rumi, kamu gila. Cepat hentikan. Hari ini, pemenangnya cuma boleh aku. Kamu kira kalau aku terluka, kamu lawanku. Cari mati. Berlutut, kamu. Sekarang sudah bisa umumkan siapa yang menang dan kalah. Selamat Jose. Berhasil lolos ke semifinal. Jose, kamu gak apa-apa. Jose, apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Tanya apa yang dia lakukan. Kak Nina, aku nggak pernah salah padamu, kan? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Jangan karena kamu dan Remi itu. Jadi kamu mencelakai aku. Apa yang kamu bicarakan? Aku. Jose,
Jose, Kak Jose. Jose. Balas dendam? Judi? Kamu benar-benar nekat. Kamu tahu betul ini langkah penting perusahaan untuk go public, tapi kamu justru curang. Di pertandingan ini, kamu sudah nggak sayang nyawamu? Kak Dani, Harry, dia. Semuanya di sini. Bos, Judi, ku dengar kamu melakukan kesalahan besar. Kamu juga tahu perusahaan sekarang di tahap krusial untuk go public. Tapi kamu hampir saja hancurkan usaha bertahun-tahun. Menurutmu, bagaimana aku harus hukum kamu? Judy, kamu tahu yang aku mau bukan permintaan maafmu. Dani, bereskan masalah ini. Jangan menyulitkan aku. terima kasih bos. Judi. Kak Dani, sekarang bagaimana? Mengerti? Baik. Dokter, bagaimana kondisinya sekarang? Sudah nggak ada masalah. Hanya saja racun di dalam tubuhnya terlalu banyak menumpuk. Jangan ikut pertandingan berikutnya lagi. Siapa yang meracuni? Kalau dugaan saya benar, seharusnya ada masalah dengan air yang dia minum sebelum pertandingan. Itu penjelasan saya. Permisi. Bukan aku pelakunya. Benar-benar bukan aku. Kak Nina. Kak Nina, lihat, Jose sudah sadar. Jose, aku tidak melakukannya. Kamu harus percaya padaku. Jose, aku salah padamu hari ini. Aku benar-benar gak menyangka Remy bisa lakukan hal seperti ini. Kak Surya, jangan khawatir. Aku nggak apa-apa. Syukurlah. Oh iya, Jose. Barusan panitia turnamen DOC kirim kabar. Katanya, Judy mau mundur dari pertandingan. Mundur? Menurutku, Nina gak mungkin mencelakaimu. Justru pada saat seperti ini, Judy bermasalah. Jadi, Aku mengerti. bagus kamu mengerti. Aku gak ganggu kamu lagi. Besok sudah semifinal. Kamu istirahat dengan baik. Pasti. Jose, aku. Kenapa kalian datang? Kalian mau apa? Kenapa kalian datang? Kalian mau apa? Nina, kalian keluar dulu. Tapi, Ini wilayah Pak Dani. Kalau dia ingin mencelakaiku, aku nggak akan bisa lari. aku mengerti. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Kamarnya kecil. Aku nggak akan persilakan kalian duduk. Kalau ada yang mau dikatakan, langsung saja.
Pak Dhani mau beli kekalahanku? Lalu apa maksudmu? Memberiku racun seberat itu, lalu bawa uang dan pakai kata-kata manis untuk membuatku melupakan kejadian ini, Pak Dhani? Sepertinya kurang cocok. Apa kamu bilang? Menurutmu, aku akan percaya? Bawa kepalanya keluar. Bawa uangnya keluar juga. Jose, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka cuma ingin kamu diam. Kalau mundur sekarang, semua usaha sebelumnya sia-sia. Benar Kak Jose? Asal kita menang pertandingan, mereka tetap akan kasih tahu kan? Apa maksud kalian? Maksud kalian aku punya kesempatan tahu kenapa ayahku mati, tapi suruh aku diam. Begitu maksudnya? Bukan itu maksud kami. Lalu maksud kalian apa? Jose, aku. Nona Nina. Aku nggak enak badan. Aku mau istirahat. Terima kasih atas perhatian. Pada turnamen tinju Talk, hari ini digelar semifinal turnamen tinju DOC. Yang masuk semifinal, itu cuma 4 peserta. Facing Pesta Klub Hadis, Danny, Dan No 2, Harry. Pemimpin Klub Surya, Pak Surya bintang paling bersinar di turnamen DOC tahun ini, Jose. Mari sambut peserta pertama hari ini, Dhani dan Surya naik. Tenang saja kalian, Pak Jose pasti nggak akan salah pilih. Tapi, Pertandingan dimulai. Hanya dengan 2 pukulan Pak Dhani sudah menjatuhkan Pak Surya. Pesona Siatiwara tinju. Baiklah, selamat untuk Pak Dhani yang masuk final. Cepat sekali. Selanjutnya, mari kita sambut peserta pertandingan kedua, Harry dan Jose. Di mana Jose? Jangan-jangan dia takut datang? Siapa yang tahu? Mungkin kemarin keracunan belum pulih. Kalau takut, ngaku saja. Untuk apa banyak alasan? Kalau aku punya kemampuan dia, merangkak pun aku datang bertanding. Betul, mati berdiri lebih baik daripada hidup berlutut. Kalian berdua ngomong apa? Dia keracunan. Menghadapi lawan squad Harry. Untuk dipukul? Dia apa yang rekrut? Untuk apa cari-cari alasan? Betul. Begini saja takut. Membosankan. Sepertinya peserta kita, Jose, datang terlambat. Menurut aturan pertandingan kita akan tunggu dia 1 menit. Kalau setelah 1 menit dia belum hadir, maka dia akan didiskualifikasi. Jose, kamu harus datang. Sekarang, hitung mundur. Dimulai. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Kalau begitu, sangat disayangkan. Aku umumkan. Jangan begitu terburu-buru. Maaf, aku bangun kesiangan. Sekarang datang bertarung. Masih sempat kan? Nggak seharusnya datang. Bertarung saya. Kenapa tegang? Kalau begitu, bagus, anak muda. Lanjut. Kekuatan Harry ternyata lebih mengerikan dariku. Kekuatanmu lumayan. Lanjut. Kekuatan Harry benar-benar menakutkan. Nggak tahu Kak Yose, bisa menang nggak? Kalau saja dia nggak keracunan, mungkin masih bisa menang. Tapi Gak apa-apa Kak Nina. Kamu dijebak mereka. Jangan banyak bicara lagi. Tenang saja. Kak Yose pasti bisa menang. Lanjut. Teknik tinjunya ini hampir nggak ada celah. Kalau begitu, aku akan membuatmu menunjukkan celah. ketemu sial. Guru, tubuhmu ini nggak ada celah. Bagaimana aku bisa menang darimu? Aku nggak punya celah, kamu nggak punya celah. Itu namanya memancing lawan masuk. Mengerti nggak? Kamu, dasar kamu ini, percuma aku ajari kamu. Sudahlah. Nanti, kalau kamu bertemu ahli tanpa celah sepertiku, kamu akan mengerti sendiri. Baik. Jose, Hadirin sekalian, tentang peristiwa aku keracunan kemarin, aku rasa perlu beri penjelasan kepada semuanya. Yo. Klub Hades menghalalkan segala cara demi kemenangan. Kenapa? Demi berhasil masuk bursa dan ambil uang dari kantong kalian ke dalam kantong mereka. Kenzo, benar gak yang aku bilang? Nggak heran kita tahu duluan siapa lawan siapa. Ternyata semua ini cuma permainan modal. Ya, jalan. Benar-benar anggap kami bodoh. Kembalikan uang kami. 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 kembalikan uang kami, kembalikan uang kami. Halo? Kenzo, ini pertunjukan bagus yang ingin kamu tunjukkan? Rencana besarmu masuk bursa. Trik boleh saja, tapi jika masalah, tak layak kendalikan permainan modal ini. Kamu sudah boleh mundur. Siapa nggak berguna? Urusan sekecil ini tak bisa diurus. Aku tarik investasi dari klub Hades. Iku yuk tarik investasi. Aku juga. Jose. Bagus. Sangat bagus. Umumkan. Hari ini Jose harus berakhir di sini. Kembalikan uang kami, kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami, kembalikan uang kami. Mau mati atau pergi? Pergi semuanya. Jose, kamu tahu nggak kalau melakukan ini akan ada korban jiwa? Kamu gak punya kemampuan itu. Hahaha. Kamu cuma mau tahu bagaimana ayahmu mati waktu itu kan? Kalau mau tahu, tinggal bilang saja. Aku nggak akan sembunyikan darimu. Kamu sebaik itu?
Ayahmu waktu itu tahu hal yang gak seharusnya dia tahu. Jadi aku suruh orang untuk memancingnya ke arena tinjuku. Aku suruh santuinya kepalanya. Lalu tinju, terus tinju, sampai sekarang. Lalu aku suruh orang bawa dia ke hadapanmu. Aku cuma ingin lihat dia mati di depan putra yang paling dia sayang. Wah. Kenapa begitu saja marah? Aduh, ingatanku ini aku hampir lupa. Kamu tahu nggak apa yang ayahmu bilang sebelum mati? Sebaiknya kamu tutup mulutmu. Seperti anjing mati, dia tersungkur di depanku. Dia bilang, kumohon, biarkan aku lihat sekali lagi putra yang paling kusayang. Aku bunuh kamu. Jose, di wilayahku, kamu masih berani sombong? Terus kenapa? Hari ini, aku pasti akan balaskan dendam ayahku. Kamu nggak punya kemampuan itu. Akhir Celaka. Bajingan, cuma berani karena kalian banyak. Jevan, kita maju bareng. Baik. Jose, Kak Nina, Jose, sebaiknya kamu jangan gegabah. Kalau nggak, mereka berdua akan kehilangan nyawa. kamu gak tahu malu. Nggak tahu malu? Kamu buat aku kehilangan begitu banyak uang. Aku ambil kembali sedikit bunga. Tapi, jangan terburu-buru. Sebentar lagi, giliranmu akan tiba. Jose, kekuatan meridianmu terlalu luar biasa. Pakai tenaga sembarangan, tubuh akan rusak. Kalau suatu hari kamu benar-benar pakai seluruh tenagamu, kamu harus siap dengan risiko kehilangan kemampuan bela diri. Guru, sepertinya seumur hidup ini, aku cuma bisa jadi orang biasa. Kamu mau ngoceh apa? Aku suruh kamu diam. Sekarang, giliranmu. Jose, kamu kira aku akan takut? Jose. Jose. Nina, ayo kita pergi. Tunggu aku. Jose, janganlah mesin uji kekuatan lagi. Cepat naik makan. Baik. Cepat, cepat. Ayo, ayo. Ayo, ayo kita minum bareng. Minum. Ayo. Bersulang. Duduk, duduk, duduk. Jose, kenapa waktu itu kamu gak habisi Kenzo? Kalau begitu, bukankah kamu bisa balas dendam? Kalau aku bunuh Kenzo, bukankah aku jadi penjahat? Lagi pula, aku percaya kesalahan Kenzo pasti ada yang beri dia pelajaran. Ya, Siaran berita, ketua klub Hones, Kenzo, terlibat perjudian, pembunuhan, atau kejahatan berat lain, dan dihukum mati. Ayo bersulang. Ayo. Ayo, bersulang, bersulang. bersulang.